Baiklah, perkenalkan nama saya Ijan Chandra dari kelas TIM 1902 dengan nomor NPM 1911043. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kriptografi yang diampu oleh Bapak Rivaldi Hundro MKOM. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Budi Dharma, di mana tugas yang diberikan kepada kami yaitu untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi dari algoritma AES itu sendiri. Baiklah, sedikit tentang AES. Saya akan jelaskan proses enkripsi dan dekripsi dari algoritma AES. Yang pertama itu kita harus mempunyai plain text dan cipher key, di mana plain text itu sudah ditentukan yaitu menggunakan nama sendiri dengan 5 huruf. Sedangkan untuk cipher key-nya ini menggunakan nama kampus yaitu Budi Dharma. Setelah kita tentukan plain text dan cipher key-nya, maka plain text dan cipher key itu harus kita ubah menjadi bilangan heksadesimal. Setelah kita ubah, plain text dan cipher key akan kita masuk ke Etron key, di mana untuk di tahapan Etron key plain text yang sudah kita heksadesimalkan dengan cipher key yang sudah kita heksadesimalkan, kita XOR. Setelah itu kita masuk ke tahapan subbyte. Lalu setelah selesai itu masuk ke tahapan selanjutnya cipher, lanjut lagi ke mix column, terus Etron key. Setelah ini selesai, kita ulang lagi ke tahapan pertama yaitu subbyte, cipher, mix column, Etron key. Setelah selesai, kita ulang lagi yaitu sampai dengan 9 kali, 9 round. Setelah sampai dengan 9 round, kita masuk lagi ke tahapan subbyte, terus cipher. Nah, di tahapan ke-10 kita tidak perlu lagi menyertakan tahapan mix column. Kita langsung ke tahapan Etron key. Jadi setelah dapat hasilnya, maka kita akan dapatkan cipher text-nya. Oke, langsung aja. Nah, di sini plain text-nya sudah saya buat dengan nama saya Ijan, karena disuruh 5 huruf, saya akan tambah huruf I di depannya. Terus saya ulangi lagi kembali dengan Ijan. Dan selanjutnya, setelah itu huruf ini saya akan ubah menjadi heksadesimal. Ini kita ubah ke desimal dulu, terus kita ubah ke heksadesimal. Oke, dan hasil heksadesimalnya seperti ini. Ini untuk plain text. Untuk kuncinya yaitu Budi Dharma. Budi Dharma kita sama seperti yang tadi, kita desimalkan dulu, terus kita heksadesimalkan, dan hasil hexa ini kita sebut nanti dengan K0. Oke, dan yang sudah kita heksadesimalkan ini nantinya akan kita masuk ke tahapan Etron key. Yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita masuk ke tahapan Etron key, di mana hasil dari plain text heksadesimal ini di XOR-kan dengan K0 tadi, yaitu cipher key yang sudah kita heksadesimalkan. Setelah itu kita heksadesimalkan. Selanjutnya, setelah kita dapat K0-nya, terus kita XOR-kan. Kita langsung aja XOR-kan menggunakan rumus decimal to hex, bin XOR, buka kurung, hex to decimal, buka kurung, kita klik saja yang mana mau kita apakan, XOR-kan. Contoh ini saya di kolom B17 yaitu 42 titik koma heksadesimal B12. Setelah itu muncul hasilnya 42. Oke, jadi untuk tahapan ini kita selesai. Tahapannya Etron key yang ini. Kita masih di tahapan initial run. Jadi kita belum masuk ke round pertama. Ini kita akan masuk ke round pertama. Kita masuk ke subbyte. Oke.
kita akan masuk ke subbyte. Oke. Kita masuk ke subbyte round 1, di mana hasil dari XOR dan plain text hasil dari XOR plain text dan cipher K yang telah kita hexadesimalkan itu akan kita subbyte, yaitu dengan tabel SBox. Contoh ini B. Jadi kan B kan. Kita buka tabel SBox-nya dulu. B itu berarti nolnya kita depannya kita kasih huruf 0 ya. Karena B 0 B. Yaitu D2 2B. Berarti 2B. Nah, ini dia 2B hasilnya. Begitu juga dengan selanjutnya 1F 1F C0. Oke, ini teman-teman. Gitu juga dengan selanjutnya. Jika teman-teman menjumpai yang hanya satu angka atau huruf seperti ini, maka depannya kita tambah 0 aja. Ya, seperti ini 5 kan? Jadi kita 05. Kita tengok di tabel SBox-nya 0 dan 5. 0, 5, 6B. Kita lihat hasilnya 6B. Oke, begitu juga dengan langkah berikutnya. Langkah selanjutnya, kita lakukan shift row. Di mana langkah shift row round 1 ini, untuk shift row sudah ada ketetapan. Langkah caranya yaitu pada baris kedua, pindahkan 1 byte ke kanan. Pada baris ketiga, pindahkan 2 byte ke kanan. Dan pada baris ketiga, pindahkan 3 byte ke kanan. Contoh ini. D7 akan kita shift row kan ke 1 byte ke kanan. Berarti D7 kita pindahkan ke kanan. D7 3D 30 AD FE tetap kita masukkan kembali seperti ini. 30 AD FE. Begitu juga dengan 76 2B, karena dikatakan pindahkan 2 byte ke kanan. Ini 2 byte ini kita pindahkan ke kanan. 76 dan 2B kita pindahkan ke sini. 76 2B. Terus ini kita pindahkan lagi 9C dan AB ini ke sini. 9C dan AB. Lanjut ke ini baris terakhir, pindahkan 3 bit ke kanan. 30 67 30. 30 67 30 kita pindahkan. AF kita pindahkan juga. Setelah ini kita masuk ke tahapan mix column. Oke, pada tahapan mix column cara mencarinya seperti ini. Hasil dari shift row tadi round 1 akan kita XOR-kan atau kita kalikan menggunakan matriks yang sudah ditentukan seperti matriks ini. 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2. Ini merupakan ketetapan. Jadi kita nggak usah kita ubah-ubah. Jadi hasilnya tadi kita XOR-kan. Oke. Di sini hasil dari mix column round 1 untuk 2B itu 4A. Dari mana? Didapat itu dari sini. Dimana perkalian matriks kan baris kali kolom. Jadi ini saya di sini. 2B dikali 2, 30 dikali 3, 9C dikali 1, AF
dikali 1. Oke, kita fokusnya ke sini ya teman-teman. Nah, garis dikali kolom. Jadi 2B dikali 2, 30. 30 dikali 3, 9C dikali 1, AF dikali 1. Oke, cara mencarinya seperti ini. 2B tadi, 2 dikalikan 2B itu hasilnya 29. 3 dikali 30 hasilnya 50. 1 dikali 9C hasilnya 9C. 1 dikali AF hasilnya AF. Dimana 2 dikali 2, nanti 29 ini kita XOR-kan dengan 50, kita XOR-kan lagi dengan 9C, dan kita XOR-kan lagi dengan AF. Dimana hasilnya akan menunjukkan nilai 4A. Begitu juga dengan berikutnya, tabel berikutnya. Di sini kita dapat hasil EC. Oke, berarti yang kita cari ini teman-teman. Ini kali ini. Oke, kali ini. Berarti 90 dikali 2, AD dikali 3, AB dikali 1, 30 dikali 1. Oke. Kita lanjut. 2 dikali 2, 0 ini hasilnya 9B. 3 dikali AD hasilnya EC. 1 dikali AD sama hasilnya AB. 1 dikali 3, 0 tetap 30. Dimana nanti 9B dieksorkan dengan EC, dieksorkan lagi dengan AB, dieksorkan lagi dengan 30. Maka akan dapat hasil EC. Begitu juga dengan berikutnya. Seterusnya, untuk mencari nilai DE, maka kita harus mengkalikan kolom ini dengan baris matriks ini. Begitu juga dengan ini. Jikalau kita ingin mencari E8, dari mana hasilnya? Kita harus kalikan kolom ini C5, D7, 2B, 30 dengan baris matriks 2, 3, 1, 1. Begitu juga dengan 3 apa ini? DF ini. Kita harus kalikan dengan matriks yang ini lagi. Baris kedua. Karena ini udah selesai tadi kan? Ini udah kita dapat semua. Maka akan hasilnya seperti ini. Hasil dari matriks fiksi kolom round 1. Angka berikutnya kita ke round K1. Kita masuk ke round K pertama. Kita masih fokus di round pertama ya teman-teman. Oke. Dimana untuk round K yaitu kita dapat tabelnya ini kita ambil dari hasil mix kolom yang di atas. Jadi hasil yang sudah kita mix kolom itu akan kita XOR-kan dengan K1. K1 ini dari mana? Mari kita hitung dulu. Jadi K1 ini kita dapat dari perhitungan K1 kita dapat dari perhitungan ini pembentukan kunci. Cipher K-nya. Jadi K0 tadi ini tadi K0 sudah kita pakai. Sekarang kita pakai K1 untuk round pertama, kita pakai K1. Jadi cara mencarinya ini gimana? Begini. Mungkin saya hanya menjelaskan hanya satu ini saja. Jadi dikatakan sini kolom keempat. Cara untuk mencari K1 di mana kolom keempat K0 ya, kita fokusnya ke K0. Berarti 49, 4D, 44, 52. Oke, ini 49 ini ya. 49, 4D, 44, 52. Kita root word-kan. Artinya root word-kan. Kita root word-kan di mana 49 kita pindahkan ke bawah. Kita root word. 49 jadi ke bawah, 4D, 44, 52 tetap 4D, 44, 52. Setelah itu kita subbyte-kan. Di mana kita subbyte-kan menggunakan tabel Xbox yang tadi. Contoh ini ya, E3. E3 kita E3. Mana E3? Ini di hasilnya kawan-kawan. 11. Iya 11.
root word maksudnya kita ini 4D, kita hasil dari subbyte-nya menjadi ini E3. 4D hasilnya E3. Gitu juga 44 hasilnya 1B. Kita lihat lagi. 44 hasilnya 1B. Jadi ya 44 1B. Begitu juga dengan seterusnya. Terus untuk mencari XOR, yaitu XOR ini kita dapat dari nilai subbyte, terus kita XOR-kan menggunakan tabel rcon 1. Tabel rcon itu sudah ketetapan ya teman-teman. Jadi untuk rcon 1-nya itu yaitu 01 00 00 00. Jadi A1 hasil dari A1 ini yaitu subbyte kita XOR-kan ke rcon 1. Caranya untuk rumusnya seperti ini teman-teman. Desimal to hexadesimal, bit XOR buka kurung hexadesimal to desimal, kita tandai bilangan pertama yaitu subbyte ini teman-teman. Terus kita masukkan lagi titik koma hex to desimal, terus kita masukkan yang mau kita XOR-kan bilangan keduanya yaitu ini. Oke. Maka enterkan, dapatlah hasilnya A1. Lanjut ke K2. Begitu juga dan seterusnya. Jadi ini nanti hasil teman-teman. Jadi untuk mencarinya ini seperti itu juga teman-teman. Kita masukkan saja K1. Ini K1-nya kan tadi. Berarti kita ini dapat K1 ini dapat A0 karena kita masukkan rumus saja. Desimal ke hexadesimal, bit XOR hexadesimal to desimal A18. A18 ini hasil dari ini tadi untuk K1 ya teman. Kita isi ke kolom 1. Kita akan XOR-kan lagi A1 dengan rcon 1. Begitu juga dan seterusnya. Jadi untuk pembentukan kunci ini nggak terlalu saya jelaskan. Jika teman-teman mau melihat caranya lebih detail lagi, bisa lihat, sudah ada saya juga lihat video YouTube dari Bapak Rival di channel YouTube-nya. Nanti linknya akan saya tambahkan di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa tonton video YouTube Bapak itu untuk pembentukan kunci dari K1 sampai dengan K10. Karena saya juga belajar atau membuat ini dari tutorial YouTube Bapak itu. Linknya bisa lihat di deskripsi nanti. Setelah ini kita dapat, oke, jadi kan K1-nya sudah kita dapat nih. K1 telah kita dapat. Jadi K1 ini kita masukkan K1. Jadi K1 dengan hasil dari mix kolom round 1 kita XOR-kan. Rumus XOR-nya sama seperti yang tadi juga, masih desimal to hexadesimal, buka kurung bit XOR, buka kurung hexadesimal to desimal, kita tandai yang mana mau kita XOR-kan. Ya, karena kita mau XOR untuk hasil EA ini hasil didapat dari XOR 4A di XOR-kan dengan A0. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi ini udah selesai round 1.
Lanjut ke round 2. Ya. Sama seperti tadi, ini kita selesai round 1. Maka kita akan ulangi tahapan subbyte, shiprow, mix column, dan add round k itu sebanyak 9 kali. Setelah itu kita masuk ke tahapan 10. Di sini saya juga sudah selesaikan. Oke, di sheet kedua, di langkah kedua, kita masukkan subbyte-nya. Oke, dari ini, tabel yang pertama di subbyte ini, kita dapatkan dari hasil round K, round pertama tadi. Round pertama, hasil add round K, round pertama. Jadi kita masukkan, terus kita subbyte-kan. Contoh EA ini kita subbyte-kan. Subbyte-nya masih sama menggunakan tabel Xbox tadi. EA hasilnya 87. Ya, kita lihat lagi. EA. E dan A. Ini hasilnya teman-teman 87. Begitu juga seterusnya. Mungkin tahapan ini kalau untuk subbyte sudah mengerti semua. Lanjut ke shiprow. Begitu juga shiprow round 2. Masih sama, kita pindahkan 1 byte ke kanan, yang CD kita pindahkan ke sini, yang DC dan 8F kita pindahkan. Begitu juga dengan ininya tetap ngikut, ya masih sama dengan tahapan sebelumnya. Setelah itu kita masuk mix column, kita XOR-kan dengan matriks yang sudah ditentukan untuk mendapatkan 2C seperti yang tadi, 87 dikali 2, 3B dikali 3, 44 dikali 1, 55 dikali 1, terus hasil dari 87 dikali 2 di-XOR-kan dengan 3B dikali 3, di-XOR-kan lagi dengan 44 dikali 1, di-XOR-kan lagi dengan hasil 55 dikali 1. Begitu juga dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita dapat hasil mix column round 2, maka hasil mix column round 2 akan kita gunakan lagi untuk mendapatkan add round K round kedua, di mana hasil mix untuk add round K, hasil mix column round 2 itu akan kita XOR-kan dengan K2. K2 tadi yang seperti yang sudah kita cari tadi di sheet pertama ya, yang sudah saya jelaskan. Jika teman-teman mau cari ini, tinggal klik aja link YouTube-nya, nanti saya tempelkan di deskripsi video. Nih, K2, DE 2B 9. Oke. Kita lanjut ke ya, DE 2B. Di XOR-kan, maka akan mendapatkan hasil seperti F2 68 FB ED. Begitu juga dengan round ketiga. Untuk round 3 kita pakai hasil add round K kedua, terus kita shiprow, kita mix column, kita lakukan add round K, di add round K kita gunakan lagi kunci ketiga untuk tahapan round ketiga. Gitu juga dengan round keempat. Di round keempat begitu juga caranya, masih sama. Round kelima masih sama juga. Round ke-6 pun begitu juga. Kita ikuti saja langkah-langkah sebelumnya sampai dengan di ke-6 juga begitu, ke-7 juga begitu, dan ke-8 masih begitu juga, langkahnya sama. Di 9 juga masih begitu. Kita ulangi saja langkah-langkah yang telah kita ikuti dari awal untuk mencari round 1, round 2, round 3 sampai dengan round ke-9. Perbedaannya hanya ada di round ke-10, di mana pada round ke-10, oke, saya jelaskan sedikit. Di round ke-10 ini tabel subbyte round ini kita dapat dari hasil add round K di langkah ke-9. Jadi hasilnya ini, hasil add round K ini teman-teman, ini kita pakai untuk ke tahapan 10. Sama seperti tahapan berikutnya juga kita pakai.
contohnya untuk mencari subbyte round ke-10 kita ke-8 lah tadi misalnya contohnya kita membutuhkan hasil dari add round K tahapan ke-7, round ke-7. Nah, jadi ini hasil add round K ke-9 ya, karena kita kan lagi ke tahapan ke-10. Ini kita subbyte-kan. Subbyte-kannya tadi masih sama menggunakan tabel Xbox tadi. Terus kita shift row kan. Masih sama di sini teman-teman. Kita shift row. Sama masih di baris kedua, satu byte kita pindahkan ke kanan, baris satu byte kita pindahkan ke 2 byte kita pindahkan ke kanan, terus baris keempat kita pindahkan 3 byte ke kanan. Masih sama ini. Perbedaannya di sini teman-teman. Jadi mix column langkah mix column tidak kita gunakan lagi di round ke-10. Jadi mix column tidak kita gunakan lagi sama seperti yang ini tadi ketetapannya. Setelah kita selesai dengan 9 round, jadi kan tadi kita sudah selesai 9 round, maka kita langsung masuk ke round 10 yaitu final round dengan ketentuan mix column-nya ini tidak ada lagi. Ini tidak usah kita gunakan lagi. Oke. Kita lanjut. Jadi yang kita add round K kan itu hasil dari shift row, hasilnya shift row ini round 9, kita XOR-kan dengan K10. Pembentukan kunci. K10 ini kita dapat dari pembentukan kunci yang awal yang setelah kita cari sebelumnya. Oke, setelah itu kita dapatlah hasil dari ciphertextnya, di mana ciphertextnya jika dia dalam bentuk heksadesimal maka 2F AC453BC FD E071-3A BA 84455480FF. Jika binarnya seperti ini dan jika angka desimalnya seperti ini. Selanjutnya untuk langkah deskripsi sama saja. Untuk plain text-nya kita gunakan Budi Dharma. Untuk plain text-nya ya kita gunakan Budi Dharma, dan untuk cipher key-nya kita gunakan nama kita tadi. Nanti hasilnya akan pasti hasil dari cipher